Perkenalkan, nama saya Ernawati dengan urut NIM 191410157, jurusan Ekonomi Syariah, semester 6 kelas E. Video ini semata-mata dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani yang diampu oleh Bapak Saiful Bahri. Di sini saya akan membahas mengenai K3, yaitu kesehatan keselamatan kerja dalam perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja sendiri meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman dan produktif. Regulasi kesehatan sendiri dan keselamatan kerja. Regulasi K3 merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam menjalankan aktivitas baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkup usaha. Bentuk-bentuk K3 dalam perusahaan. 1. Membuat kondisi kerja aman, melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan kecelakaan dengan mengendalikan praktek-praktek manusia yang tidak aman, penciptaan lingkungan kerja yang sehat, serta memberikan pelayanan kesehatan dengan menyediakan dokter, organisasi, dan klinik kesehatan. Selanjutnya itu tanggung jawab K3 dalam perusahaan. Dalam unit SDM, tanggung jawabnya itu mengkoordinasi program-program K3 dalam perusahaan, mengembangkan sistem pelaporan keselamatan, memberikan keahlian investigasi kecelakaan, memberikan keahlian teknis atas pencegahan kecelakaan, mengembangkan prosedur akses yang terbatas dan sistem identifikasi karyawan, dan melatih para manajer untuk mengenali dan menangani situasi sulit. Tanggung jawab para manajer sendiri yaitu memonitor kesehatan dan keselamatan para karyawan setiap hari, melatih para karyawan untuk sadar atas keselamatan, menginvestigasi kecelakaan-kecelakaan, mengamati perilaku kesehatan dan keselamatan para karyawan, memonitor angkatan kerja atas masalah keamanan, berkomunikasi dengan para karyawan, serta mengikuti prosedur keamanan. Tujuan penerapan K3 sendiri. Tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu yang antara lain 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, dan menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan finansial. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, praktek dan problematika K3 di organisasi. K3 sendiri yaitu merupakan singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, baik dalam organisasi maupun perusahaan pasti memerlukan adanya K3. Nah, K3 merupakan hal yang penting dalam melakukan suatu kegiatan. Organisasi K3 sendiri adalah sekumpulan orang yang bekerja sekumpulan orang yang bekerja sama secara perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan bagi tenaga kerja. Organisasi K3 ini yang harus ada di perusahaan yaitu P2K3, yaitu panitia pembina K3, adalah jantung dari sukses sistem manajemen sendiri. K3 atau P2K3 ini adalah jantung dari sukses sistem manajemen K3. P2K3 ini merupakan wadah kerjasama antara unsur pinjaman perusahaan dan tenaga kerja dalam menangani masalah K3 di perusahaan. Dalam melakukan K3 yang baik, suatu organisasi harus memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah, mengurangi, serta memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi jalur evakuasi keadaan darurat, memberi P3K kecelakaan kerja, dan memberi APD yaitu alat pelindung diri pada tenaga kerja. Tujuan utamanya yaitu yang pertama mengurangi tingkat kecelakaan, cacat, dan kematian akibat kerja, mengamankan tempat kerja, alat-alat kerja, bahan dan usaha, menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Selanjutnya itu ada promosi kesehatan.
Badan Kesehatan Dunia menjelaskan promosi kesehatan di tempat kerja adalah berbagai kebijakan dan aktivitas di tempat kerja yang dirancang untuk membantu pekerja dan perusahaan di semua level untuk memperbaiki dan meningkatkan kesehatan mereka dengan melibatkan partisipasi pekerja, manajemen, dan stakeholder lain. Tujuan dan sasaran menurut Khalid. Tujuan promosi kesehatan di tempat kerja. Tujuan promosi kesehatan di tempat kerja yang pertama itu mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja dan menurunkan angka absensi kerja, menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung dan aman, membantu berkembangnya gaya kerja dan gaya hidup yang sehat, serta memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat sekitar. Tantangan globalisasi. Yang pertama ada tantangan di bidang ekonomi dan juga tantangan di bidang kebudayaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum nulis kayak gitu tuh ya, ayo digaris dulu. Jadi